saya Devi Alfiani. Dan nama saya Bima Winarto. Nama saya Dinda Anissa Fitri. Kami akan memaparkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim berbasis Smart City di Kabupaten Gunung Kidul. What do you think about berita-berita yang telah kita saksikan tadi? Kekeringan, kurangnya akses air, hingga kemiskinan menjadi momok yang sangat menyeramkan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu, untuk melihat kebenaran fakta yang ada pada berita-berita yang telah kita lihat tadi, kita harus melakukan cek dan recheck data berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Data pertama adalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DIY, terlihat bahwa Gunung Kidul merupakan kabupaten dengan peringkat kedua jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Bantul. Jika dilihat, jumlah penduduk miskin yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah sebesar 448,47 ribu jiwa, yang mana artinya Gunung Kidul berkontribusi sebesar 27,32% dari total keseluruhan jumlah penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setelah itu, penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini mengalami fluktuasi yang artinya naik turun tiap tahunnya, dan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,28 ribu jiwa. Nah, adapun jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 751.010 jiwa, yang artinya terdapat sekitar 16,32% penduduk yang masih tergolong miskin di Kabupaten Gunung Kidul. Data selanjutnya adalah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Nah, jika dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, terlihat adanya kenaikan secara bertahap pada garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul, jika dilihat dari Badan Pusat Statistik DIY, terlihat bahwa ia memiliki garis kemiskinan paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana hal ini berarti bahwa tingkat kebutuhan dasar untuk hidup layak di Gunung Kidul jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lolos dari ambang kemiskinan, maka setidaknya masyarakat Gunung Kidul harus berpenghasilan 13.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Data selanjutnya adalah indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Nah, IKK Kabupaten Gunung Kidul mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Nah, Gunung Kidul ini memiliki indeks kedalaman kemiskinan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, IKK yang tinggi ini menunjukkan bahwa Gunung Kidul, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung lebih jauh di bawah garis tersebut dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya apa? Ketika ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul, tingkat kedalamannya jauh lebih dalam, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi ekonomi juga sosial yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
Smart City merupakan konsep perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, operasional, kualitas hidup warga, dan keberlanjutan lingkungan. Smart City mempunyai 6 dimensi. Pertama, Smart Governance. Kedua, Smart Branding. Ketiga, Smart Economy. Keempat, Smart Living. Kelima, Smart Society. Dan keenam, Smart Environment. Smart Governance mempunyai 3 unsur. Yang pertama, service, yaitu layanan publik yang efisien dan terjangkau melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada birokrasi, yaitu proses administrasi yang tepat, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Yang ketiga ada policy, yaitu kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada smart branding, yaitu appearance, penampilan dan citra kota yang menarik bagi wisatawan dan investor melalui pengelolaan ruang publik dan bangunan. Yang kedua ada bisnis, yaitu pengembangan iklim bisnis yang kondusif dan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada turis, yaitu promosi pariwisata yang efektif dan pengembangan destinasi wisata yang inovatif untuk menarik pengunjung. Yang ketiga ada smart economy, memiliki 3 unsur. Yang pertama ada industri, yaitu pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui inovasi dan teknologi. Yang kedua ada welfare, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang baik. Yang ketiga ada transaction, yaitu digitalisasi transaksi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Yang keempat ada smart living, mempunyai 3 unsur. Pertama, harmoni, yaitu kehidupan sosial yang harmonis dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Yang kedua ada health, yaitu akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Untuk yang ketiga ada mobility, yaitu sistem transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan mobilitas warga. Selanjutnya ada smart society. Yang pertama adalah komunitas. Pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, learning. Akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Yang ketiga, security. Sistem keamanan yang efektif untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga. Selanjutnya, ada smart environment. Yang pertama, protection atau perlindungan lingkungan melalui kebijakan dan tindakan yang mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Yang kedua, waste, pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi populasi dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, energy, penggunaan energi terbarukan dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon. Gimana sih pengentasan kemiskinan berbasis smart city di Kabupaten Gunung Kidul? Solusi pertama adalah dengan dimensi smart governance yang memiliki unsur pertama adalah service dengan indikator persentase penduduk miskin yang mengakses layanan e-government yang ada di Gunung Kidul dengan tantangan keterbatasan akses internet dan literasi digital oleh penduduk miskin di Kabupaten Gunung Kidul dengan solusi pembangunan infrastruktur internet dan program literasi digital di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun program yang akan kami ajukan adalah Smart Taku, Smart Akses Untukku, yaitu penyediaan akses internet dan literasi digital di Kabupaten Gunung Kidul yang bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin ke layanan pemerintah melalui teknologi digital di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun unsur kedua adalah birokrasi,
yang mana indikatornya adalah pengurangan waktu penyelesaian administrasi bagi penduduk miskin di Kabupaten Gunung Kidul dengan tantangan birokrasi yang lambat dan tidak efisien di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun solusinya adalah digitalisasi layanan administrasi dan penyederhanaan prosedur di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun program yang diajukan yaitu Layar Desa, layanan administrasi desa yang cepat. Artinya digitalisasi layanan administrasi pada tiap desa di Kabupaten Gunung Kidul dengan tujuan program mempermudah akses administrasi bagi penduduk miskin di Kabupaten Gunung Kidul. Unsur ketiga adalah policy, yang mana indikatornya adalah jumlah kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gunung Kidul dengan tantangan kurangnya kebijakan spesifik untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Solusi yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan yang fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun program yang dapat diajukan adalah kawal kebijakan anggaran warga lepas dari kemiskinan yang mana fokus pada pengalokasian anggaran daerah yang tepat sasaran untuk program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dan prospek atau program sosial untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan tujuan program yaitu memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul serta meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan dan akses ke sumber daya yang tepat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Solusi selanjutnya adalah melalui dimensi smart branding, yang mana unsur pertama adalah appearance. Indikatornya adalah peningkatan fasilitas umum yang menarik bagi wisatawan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan tantangan anggaran terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan ruang publik yang ada di Gunung Kidul. Solusinya adalah peningkatan anggaran dan kampanye kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan program parade, pariwisata dan desa estetik yang mana memperindah desa wisata melalui dekorasi yang kreatif dan kegiatan budaya yang menarik para wisatawan. Dengan tujuan program menjadikan desa wisata lebih menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui dekorasi dan kegiatan budaya serta mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang ekonomi yang baru bagi masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Unsur kedua adalah bisnis dengan indikator jumlah UMKM yang berkembang dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun tantangannya adalah akses permodalan dan pasar yang terbatas di Kabupaten Gunung Kidul. Solusinya adalah penyediaan akses permodalan dan pemasaran produk UMKM masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Program yang dilakukan adalah UMKM Gemilang, yaitu pengembangan UMKM dengan platform digital yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Unsur kedua adalah bisnis dengan indikator jumlah UMKM yang berkembang dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun tantangannya adalah akses permodalan dan pasar yang terbatas di Kabupaten Gunung Kidul. Solusi yang dilakukan adalah penyediaan akses permodalan dan pemasaran produk UMKM masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Program yang akan dilakukan adalah UMKM Gemilang, pengembangan UMKM dengan platform digital di Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan programnya adalah meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan UMKM di Kabupaten Gunung Kidul. Unsur selanjutnya adalah tourism. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata untuk penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan tantangan fasilitas pariwisata yang kurang memadai dan promosi yang sangat minim di Kabupaten Gunung Kidul. Solusinya adalah pengembangan fasilitas pariwisata dan promosi yang efektif di Kabupaten Gunung Kidul. Program yang dapat dilakukan adalah Prisma, promosi insentif seni, musik, serta atraksi, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan daya tarik wisata dengan mengintegrasikan seni, musik, atraksi lokal di Kabupaten Gunung Kidul dengan tujuan program meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat lokal melalui promosi intensif dan peningkatan kualitas atraksi pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dimensi Smart Economy terdiri dari unsur KPI, tantangan, solusi program tujuan.
Program pertama industri, jumlah lapangan kerja baru untuk masyarakat miskin di Gunung Kidul. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan peluang kerja di Gunung Kidul. Pelatihan kerja dan menumbuhkan gairah usaha bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal di Gunung Kidul, serta melakukan hilirisasi. Pelatihan kerja, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, wisata budaya agribisnis, hasil laut, dan hilirisasi produk lokal. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemanfaatan potensi lokal dan hilirisasi produk lokal. Kedua, welfare, persentase peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Rendahnya keterampilan dan pendidikan masyarakat miskin di Gunung Kidul. Program peningkatan keterampilan dan pendidikan. Program bantuan modal usaha. Akses kesehatan gratis. Pendampingan usaha, penyediaan layanan dasar berkualitas untuk penduduk miskin di Gunung Kidul. Seperti kesehatan dan sekolah gratis, pelatihan gratis, bantuan usaha modal, serta pendampingan. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan usaha kegiatan. Transaction, peningkatan transaksi ekonomi digital di kalangan penduduk miskin di Gunung Kidul. Literasi keuangan digital yang rendah bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Edukasi literasi keuangan dan penyediaan teknologi transaksi digital di Gunung Kidul. Digitalisasi keuangan, mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital di Gunung Kidul. Meningkatkan inklusi keuangan dan kemampuan pengelolaan keuangan di kalangan penduduk miskin di Gunung Kidul. Dimensi Smart Living terdiri dari unsur KPI. Tantangan solusi program tujuan program pertama harmoni, peningkatan keterlibatan sosial dan ekonomi penduduk miskin di Gunung Kidul. Terbatasan akses terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di Gunung Kidul. Pemberdayaan komunitas dan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi di Gunung Kidul. Harmoni desa, mendorong keterlibatan sosial dan ekonomi masyarakat di Gunung Kidul. Meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi penduduk miskin di Gunung Kidul. Kedua, health, peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Fasilitas kesehatan yang terbatas dan biaya yang tinggi di Gunung Kidul. Pembangunan fasilitas kesehatan dan subsidi biaya kesehatan di Gunung Kidul. Menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas di Gunung Kidul. Memastikan akses kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Ketiga, mobility, peningkat akses transportasi bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Infrastruktur transportasi yang buruk dan tidak terjangkau di Gunung Kidul. Peningkatan infrastruktur transportasi dan subsidi biaya transportasi di Gunung Kidul. Mobil desa, pemobilan transportasi umum yang terjangkau tiap desa di Gunung Kidul. Memastikan penduduk miskin memiliki akses transportasi yang memadai di Gunung Kidul. Dimensi Smart Society terdiri dari unsur KPI, tantangan, solusi, program tujuan. Program pertama, community. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penentasan kemiskinan di Gunung Kidul. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat miskin di Gunung Kidul. Penyuluhan dan pemberdayaan komunitas di Gunung Kidul. Komunitas berdaya, program penyuluhan dan pemberdayaan komunitas yang meningkatkan partisipasi dan inisiatif penduduk miskin di Gunung Kidul. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Gunung Kidul. Kedua, learning, tingkat literasi dan pendidikan di kalangan masyarakat miskin di Gunung Kidul. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat miskin di Gunung Kidul. Pendidikan gratis dan pembangunan fasilitas pendidikan bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Cerdas sejahtera, menyediakan pendidikan untuk masyarakat miskin dan menumbuhkan rasa cinta belajar di Gunung Kidul. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Gunung Kidul. Ketiga, security, tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah miskin di Gunung Kidul. Tingginya tingkat kriminalitas dan ketidakamanan wilayah miskin di Gunung Kidul. Peningkatan patroli keamanan dan penyuluhan tentang keamanan di Gunung Kidul. Aman tiap desa, peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum penduduk miskin di Gunung Kidul. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Dimensi Smart Environment terdiri dari unsur KPI, tantangan, solusi, program tujuan. Program pertama, protection, pengurangan dampak lingkungan yang merugikan penduduk miskin di Gunung Kidul. Kurangnya kesadaran lingkungan dan praktik tidak ramah lingkungan di Gunung Kidul. Penyuluhan dan edukasi tentang lingkungan di Gunung Kidul. Lingkungan lestari,
kampanye kesadaran lingkungan dan penegakan hukum tentang lingkungan di Gunung Kidul, mengurangi dampak negatif lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin di Gunung Kidul. Kedua, waste pengelolaan sampah yang efektif dan efisien bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien pada penduduk miskin di Gunung Kidul. Implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Sampah jadi berkah ekonomi. Pengelolaan sampah yang menghasilkan manfaat ekonomi penduduk miskin di Gunung Kidul. Mengelola sampah secara efektif dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Ketiga, energi. Peningkatan penggunaan energi terbarukan oleh penduduk miskin di Gunung Kidul. Kurangnya akses dan kesadaran penggunaan energi terbarukan bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Penyediaan teknologi energi terbarukan dan edukasi penggunaannya bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Energi ombak. Pengembangan energi terbarukan berbasis ombak laut di Gunung Kidul. Mengurangi biaya energi dan meningkatkan penggunaan energi bersih yang terjangkau bagi penduduk miskin di Gunung Kidul. Apabila Smart City tadi kita implementasikan, lalu bagaimana sih Gunung Kidul di masa depan? Smart Governance. Gunung Kidul di masa depan adalah wilayah di mana setiap warganya memiliki akses ke layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan melalui kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul sehingga minim kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Smart Branding. Gunung Kidul masa depan dikenal sebagai destinasi wisata dan budaya yang menarik dengan infrastruktur modern dan desa wisata yang berkembang pesat yang mana seluruhnya berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul sehingga Gunung Kidul minim kemiskinan. Smart Economy. Gunung Kidul masa depan memiliki ekonomi yang inklusif dengan peluang kerja dan kewirausahaan yang luas bagi masyarakat, serta akses yang mudah ke layanan keuangan digital menjadikan Gunung Kidul minim kemiskinan. Selanjutnya, Smart Living. Gunung Kidul masa depan adalah tempat di mana masyarakat miskin menikmati lingkungan yang harmonis, layanan kesehatan yang berkualitas, dan transportasi umum yang terjangkau menjadikan Gunung Kidul yang minim kemiskinan. Smart Society. Gunung Kidul masa depan adalah komunitas yang berpendidikan, aman, dan partisipatif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang menjadikan Gunung Kidul yang minim kemiskinan. Smart Environment. Gunung Kidul masa depan adalah wilayah yang ramah lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik dan akses yang luas ke energi terbarukan bagi semua lapisan masyarakat, menjadikan Gunung Kidul yang minim kemiskinan. Baiklah, itulah tadi paparan terkait dengan pengentasan kemiskinan berbasis Smart City di Kabupaten Gunung Kidul. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.